Di balik diplomat muda yang sangat berdedikasi, kita libatkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Silakan dari Trisakti dan juga Bung Karno. Ini kalian dari Fakultas Hukum ingin bertanya kepada siapa? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Raffi Sahpalevi dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Di sini saya bertanya Pak, masyarakat menemukan banyak sekali kejanggalan, bahkan ahli pun menemukan banyak kejanggalan terkait dengan lokasi penemuan, kondisi almarhum dan lain sebagainya. Apakah dalam hal ini polisi atau penyidik tidak mempertimbangkan unsur lain dari penyebab itu selain dari bunuh diri, seperti halnya misal permasalahan personal atau permasalahan asmara mungkin dan lain sebagainya Pak? Oke, itu saja Raffi? Iya. Nah, kita simpan dulu dari Raffi, dari Trisakti, dari Bung Karno silakan. Ya, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan. Pertanyaan, apakah karena tidak ada sidik jari orang lain, tidak ada bukti kekerasan, kehilangan barang korban, maka otopsi nggak dilakukan? Apakah tidak ada SOP penyelidikannya? Bapak Ito, terima kasih. Pak Ito, Pak Arianto tadi bisa menjawab pertanyaan mahasiswa, mungkin boleh dari Pak Ito dulu silakan. Saya jawab yang adik dari sana ya. Bung Karno Pak. Kebetulan saya mantan kabar eskrim dan saya pernah menjadi Kapolda. Untuk SOP itu ada diatur dalam PRK dalam manajemen penanganan perkara. Jadi kalau setiap meskipun sidik jari terbatas, itu polisi tidak semena-mena sudah puas. Karena bisa saja orang itu menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Kemudian juga yang dikatakan tadi, kenapa perlu ada ekshumasi? Harus diakui juga kadang-kadang penyidik ini mungkin tidak melakukan otopsi secara lengkap. Sehingga setelah dilakukan sesuatu yang istilah pendalaman baru dianggap diperlukan ekshumasi, dan itu juga diatur dalam KUHP pasal 133, 134, 135 ya, bisa dilihat nanti. Dan kenapa itu dilakukan? Karena kalau tadi disampaikan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, itu visum luar. Tidak bisa namanya itu sudah puas. Harus dilakukan visum dalam. Di dalam itu kalau misalnya tidak ada tanda-tanda, misalnya pakai patologi ya, tidak ada toksin ataupun tidak ada yang saya katakan, kalau tidak ada kekerasan menurut saya dengan dilakban, dengan pemeriksaan otopsi di torak, paru-paru, itu bisa ditentukan apakah korban itu meninggal sebelum dilakban ataukah dia pada waktu dilakban masih hidup sama dengan orang tenggelam. Orang tenggelam, kita lihat di kasus di Lombok Timur ya, itu Brigadir Nuh Hadi kan, dia dikatakan tenggelam. Tetapi setelah diekshumasi baru ketahuan bahwa tulang lidahnya patah. Akibat apa? Cekikan. Nah barulah di situ yang dikatakan otopsi lengkap. Jadi saya kira mungkin untuk kasus yang sekarang ini yang diplomat ini, tentunya polisi juga sekarang mengapa diambil alih ke Polda? Kenapa tidak di Polsek? Karena Polda menganggap di Polsek itu belum memenuhi ketentuan yang sesuai SOP ya. SOP-nya kan harusnya mereka semua menguasai. Tapi itu harus kita akui. Bagaimanapun juga Polda setelah mengambil alih melakukan olah TKP ulang ya. Kemudian melakukan, mungkin sudah dilakukan ekshumasi, saya belum tahu. Tapi kalau menurut saya pribadi dengan Pak Arianto, ekshumasi itu sangat penting ya. Sehingga orang tidak berspekulasi lagi. Kalau hanya mengatakan tidak ada kekerasan, kemudian dikatakan itu bunuh diri, wah saya kira akan menimbulkan sesuatu spekulasi kalau tidak dijelaskan secara saintifik. Kan kita scientific crime investigation. Jadi secara ilmiah itu harus dibuktikan gitu. Termasuk poin yang tadi Pak, penelusuran dari profiling korban, apakah punya hubungan ya, asmara? Pasti. Atau mungkin nah itu yang menyangkut Pak Ruby tadi kan. Pak Ruby, jadi dari incoming dengan outgoing call itu bisa dilihat sama siapa aja sih dia ngomong. Abimanyu tadi ya? Ya, ditanyalah satu-satu. Termasuk tadi yang saya mau katakan dari Ibu Zola bahwa itu lakbak kuning. Tadi beliau udah membuka kotak Pandora bahwa untuk mendapatkan silotip yang kuning itu biasanya menggunakan online. Online dicek nih dari incoming dengan outgoing. Siapa yang membeli apakah korban, apakah yang membeli itu adalah orang lain ini siapa? Nah itu tentu patut menjadi satu objek untuk pemeriksaan. Pak Arianto. Baik, saya ingin menambahkan ya dari Pak Ito tadi ya.
Saya ingin lihat dari praktek penyidikan. Jadi penyidikan itu bisa berhasil ya banyak faktornya. Yang nomor satu kuncinya adalah pengolahan TKP. Kalau TKP-nya sudah rusak, maka kita sulit untuk melacak. Seperti kemarin itu kan dikatakan di sini katanya cuma satu. Padahal di situ tuh sidik jarinya yang mesti dilihat, sidik jari yang di pintu, ada di meja, di mana-mana itu harusnya itu dilakukan. Nah untuk ngolah seperti itu, estimate saya ya, Inavis itu sendiri butuh nggak cukup 1 hari itu menjelaskan kasus itu. Makanya kemarin kalau saya dengar itu kabar bahwa hari itu juga meninggal, kemudian sorenya sudah dibawa itu, waduh saya tanda tanya besar ini. Berarti ini kekeliruan penanganan pertama. Kira-kira gitu kalau analisis saya ya gitu. Kalau tadi SOP mengenai yang ditanyakan tadi apakah enggak ada SOP? Sudah ada. Karena saya itu yang bikin SOP untuk penyidikan juga pernah bikin itu. Kalau untuk kapasitas kasus yang seperti itu makanya harus nomor 1 diadakan otopsi. Harus dipaksakan kepada keluarga untuk diadakan otopsi. Kalau tidak dia suruh tanda tangan supaya nanti kita kalau dituntut oleh publik bisa ada alasannya kan gitu. Terus kemudian kapasitas daripada polsek itu memang tidak akan mungkin untuk menangani kasus yang pelik seperti ini. Ini termasuk kategori pelik ya Pak ya? Pelik karena apa? Untuk membuktikannya kan butuh lapor, butuh forensik, butuh toksikologi, butuh Inavis, butuh itu tadi analisis digital itu tadi. Jadi polsek yang jumlah anggotanya terbatas itu nggak akan mungkin mampu. Makanya betul kalau diambil oleh Polda Metro. Dan Polda Metro sekarang kan berulang kali mengatakan sayangnya ya Polda Metro juga ada keterbatasan. Mau ngomong apa yang sudah dilakukan oleh polisi juga kayak juga. Karena sampai sekarang kan nggak dapat itu tadi. Mestinya kalau dia bisa terbuka gitu ya. Kita kemarin dari otopsi mendapatkan ini gitu kan nggak mungkin. Karena itu juga akan mengganggu penyidikan. Jadi intinya ya ini jadi agak sulit itu karena nomor 1 pengolahan TKP pasti menurut saya kurang sempurna. Sehingga tidak mendapatkan data-data awal untuk mengejar keterlanjutannya. Berarti sidik jari di lakban merupakan sidik dari almarhum itu tidak cukup. Kalau diterangkan kan di lakban gitu ya. Sidik jari yang bersangkutan. Sidik jari yang bersangkutan. Itu tidak cukup membalas karena di situ kan masih ada sidik jari yang lain. Tapi intinya ya tadi paling tidak kalau memang betul-betul di situ hanya ada sidik jarinya korban stok ya itu berarti dia melilitkan diri sendiri kan gitu kira-kira. Kalau memang benar keterangan itu, tapi kan keterangan itu kalau saya ragukan karena apa? Karena tidak dilihat titik jari yang lain itu, mestinya gitu. Jadi itu menunjukkan seakan-akan tidak sempurna di dalam penelitian mengenai Inavis itu salah satu ya. Baik. Itu. Kira-kira itulah. Tadi gara-gara pernyataan Bapak berdua ini saya baru seringkali pertanyaan pada saya untuk membedakan misalnya ya Mbak Zoya mana sih bedanya bahwa ini adalah seorang individu yang BDSM, bondage, disiplin sadomasokis atau kekerasan. Apakah ini KDRT atau BDSM, termasuk juga hal-hal seperti autoerotic behavior gitu ya. Autoerotic asphyxiation, pertanyaan yang paling intinya adalah gimana saya taunya dia itu melakukan kekerasan atau enggak. Kita akan lihat dari sekali lagi paraphernalia, yaitu alat-alat yang digunakan. Kalau alatnya digunakan itu semacam restrain atau kontrol seperti handcuff, ya khususnya pada autoerotic asphyxia, atau ada zip ties, apa sih yang plastik itu loh, yang untuk ngiket. Kan kadang-kadang kalau mungkin yang sering beli makanan gitu kan sering ada tuh kalau ya plastik makanannya ya diikat pakai zip ties gitu, kayak gitu-gitu. Itu dianggap sebagai alat untuk mengkontrol. Makanya sekali lagi kan saya selalu bertanya kayak tangannya diapain? Tangannya diiketkah pakai zip ties, pakai handcuff? Itu yang kita belum tahu sama sekali, Mbak. Di depan, di belakang. Kalaupun di depan atau di belakang tapi dia menggunakan zip ties atau handcuff, kemungkinan kontrol. Berarti ada orang yang mau mencoba mengontrol atau membungkam si individu, si korban gitu. Oke, Mbak Nifa. Saya masih tertarik dengan lakban. Disampaikan bahwa ada sidik jari korban di lakban, tapi saya nggak tahu apakah sidik jari itu di semua sampai sekian meter itu.
Karena kalau dia melilitkan berarti kan dari awal dia melilitkan itu ada sidik jari korban. Arahnya kemana? Seperti ini atau seperti ini gitu ya. Ya kan? Yang pasti dari gambar terakhir yang kami tangkap, ya, bukan hanya lakban yang sudah dipotong, tapi bulatan ininya masih menyangkut di leher. Oke, bulatan masih menyangkut di leher. Kita nggak tahu apakah sudah dijelaskan dari mana awal lakban itu ditempelkan. Apakah dari mulut, dari hidung, atau dari tempat lain. Karena kalau dari mulut berarti dia sudah tidak ada. Kalau dari mulut bisa jadi karena untuk membungkam biar dia tidak teriak. Gitu ya. Tapi kalau dari tempat lain bisa jadi asumsi yang tadi disampaikan bahwa ini adalah bunuh diri itu ada kemungkinan. Tapi dari situ kan kita lihat ya reptilian brain-nya itu pasti akan muncul ketika dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi itu yang belum kita ketahui apakah ada sidik jari keseluruhan atau hanya di bagian luar atau di beberapa senti di akhir lakban itu. Oke, Abah, sekaligus conclusion boleh Bah? Ada yang bisa kita lanjut umpamanya bahas tadi kalau yang dibilang mengenai ada incoming outgoing, di situ adanya hanya ketahuan number bin number penelpon, yaitu adanya di CDR, call data record. Sedangkan kalau orang umumnya sekarang teleponan kan di WhatsApp. Ya di WhatsApp di situ CDR itu nggak bisa kelihatan di sana, berarti hanya bisa diungkapkan dari call lognya dari WhatsApp yang bersangkutan. Oke, tapi itu bisa dilacak, paling tidak ketahuan dia siapa menghubungi siapa. Nah, mengenai CCTV saya masih sangat pengen harusnya polisi melakukan pengungkapan di situ karena yang tersebar di masyarakat itu ada CCTV di sini kemudian keluaran ada yang di zoom. Lucunya date timestamp itu harusnya ada di pojokan aja tuh kan, ada di pojokan situ. Time code-nya apa? Iya, date timestamp namanya. Tanggal, jam, menit, detik ya di situ. Pas giliran di zoom, nanti ada yang di zoom, ngikut loh date timestamp-nya kemana-mana. Bisa jalan-jalan, mustahil. Mustahil date timestamp itu bisa kemana-mana, dia hanya aja di sudut sini. Nah berarti yang tersebar di situ ada date timestamp, jangan-jangan rekayasa lagi date timestamp-nya. Kayak kejadian yang sama kan rekayasa yang saya bongkar waktu itu kan. Nah di sini karena apa kok dia bisa ngikut, harusnya nggak ngikut. Itu satu. Kemudian mengenai ada yang tadi date timestamp yang kemudian berhenti, hilang, hal itu memang mungkin terjadi secara teknis kalau pada saat periode tersebut kemudian terjadi listrik mati. Tetapi kelihatan benar listrik mati berarti semua mengalami. Nggak hanya satu alat aja dia kemudian mati. Kalau ini ada alat mati dan kemudian kehilangan beberapa detik, berarti harusnya beberapa kali terjadi karena malfungsinya ini sudah berulang kali. Tapi kalau umpamanya yang mati hanya satu alat, sementara yang lainnya nggak mati, NVR-nya nggak kenapa-napa, kemudian CCTV yang sebenarnya juga nggak kenapa-kenapa, ini bisa ada yang hilang, hehe, tanda tanyanya di sini. Nah, hal yang kayak gini tentu juga terlalu dini untuk diungkapkan, karena apa? Kalau secara digital forensik yang saya lakukan ada satu metodenya adalah 5V. Pertama data yang viral. Data yang viral itu yang kesebar di mana-mana. Yang kedua data vulnerable, ya data yang mungkin rentan masih mungkin diubah, masih mungkin direkayasa, masih macam-macam. Itu berbeda sama yang viral menyebar kemana-mana. Satu rekaman aja bisa kejebar jadi ribuan kan, ya harus kami saring. Nah setelah dapat data vulnerable harusnya disaring lagi menjadi data valued. Data yang valid yang sudah dari kepolisian dan kemudian sudah ada konfirmasi dari lapor misalnya. Ini yang baru kami analisa. Masuk data tersebut menjadi data valid setelah dibongkar. Ada yang bilang namanya rentang, reka, rangkai, runut. Kalau sekarang saya kembangkan lagi sampai kita rectify dan kemudian kita lakukan apa? Reconstruct. Di-rectify itu untuk memastikan data tersebut valid untuk dianalisa apa enggak, jangan sampai buang-buang waktu. Rectify untuk melakukan koreksi kalau kita lihat kayaknya dugaan kita skenario kayak gitu salah, kita coba lagi pakai skenario lain apa yang mungkin. Jangan kemudian berhenti pada skenario si penganalisa. Ya, setelah dapat data-data yang kayak gini baru kita bongkar, baru kita runutkan. Ya runutan kemudian direkonstruk. Mungkin nggak hal itu terjadi dengan apa yang seperti ini semua? Ya termasuk tadi yang mati gitu ya. Kemudian yang tadi date timestamp-nya. Nah ini kalau kepolisiannya niatnya mau mengungkapkan, bukan menuntaskan ya. Mengungkapkan adalah ini biasanya diberikan kepada saksi ahlinya yang memang mau mengungkapkan. Tetapi kalau membantu menutupkan ya akhirnya jadinya apa? Harusnya yang terungkap malah jadinya ketutup. Gitu, kayak kejadian yang saya bilang bahwa ada kamera jelas-jelas merekam, harusnya dia bisa menjadi jawaban, ternyata tidak digunakan di sini. Kejadian mama yang di kolam renang, kejadian kameranya udah jelas, kelihatan datanya dipantau, boleh ada datanya, tapi pas mau diperiksa saya dilarang, nggak boleh. Dilarang, bukannya saya tidak bisa memantau. Dan sampai detik ini sepertinya Abah betul-betul tidak plong sama sekali, meskipun kami masih mempercayakan instrumen itu polisi miliki juga, sesaat lagi. Kita kembali di Catatan Demokrasi pemirsa.